Nah, terus aktuator arm. Lupa. Coba Yudi. Ada Yudi di sini? Ada Pak. Ya, aktuator arm kemarin fungsinya untuk apa? Ada Yudi? Santizu. Yudi? Kalau teknis boleh dalam teknis. Apa? Oke, coba Fadli. Ada Fadli nggak? Aktuator arm itu kemarin buat apa fungsinya? Iya Pak. Aktuator arm Ya Pak. dalam hard disk fungsinya untuk apa? Kuator itu berfungsi sebagai sana lengan yang bergerak perputaran spindle-nya Pak. Jadi berfungsi juga untuk pengawas ketika pembacaan data pada hard disk. Oke, pembacaan data di dalam hard disk itu dilakukan di komponen sebelah mana? Writer Pak. Itu akuator yang ujungnya Pak. Ini Right head. yang mana? Ini. Yang ya Pak. Oke, jadi terima kasih penjelasannya. Sedikit saya review. Spindle adalah sebuah komponen yang dia berguna atau berfungsi untuk memutar sebuah plater, yang mana semakin cepat spindle ini memutar, ini akan mempengaruhi semakin cepat pula proses pengaksesan data ataupun pembacaan data dalam sebuah hard disk. Lalu di dalam hard disk pun terkenal juga dengan sebutan plater, ya, ataupun plater. Ini merupakan sebuah piringan ataupun cakram di mana tempat data-data tersimpan. Sini. Lalu untuk aktuator arm ini adalah lengan, ya. Ini berfungsi untuk mengatur juga kecepatan spindle serta mengawasi pergerakan dari untuk komponen pembacaan hard disk yang dilakukan oleh read and write head. Ini untuk komponen-komponen yang ada pada hard disk. Terus kemarin ketika teman-teman misal punya hard disk, lalu hard disknya jatuh ataupun terdapat goncangan, kira-kira apa yang terjadi pada hard disk tersebut? Ada yang masih ingat masalah-masalah di dalam hard disk ketika teman-teman misal memasangnya di dalam motherboard itu kurang kencang pada proses pembautan, lalu terjadi sebuah goncangan sehingga mengakibatkan hard disk itu crash, rusak. Oke, untuk kerusakan di dalam hard disk dengan istilah apa namanya kemarin? Ada yang masih ingat? Bad sector. Oke, bad sector, ya. Kemarin juga sudah teman-teman kerjakan juga mitigasi apa yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman mendapati masalah bad sector ataupun memitigasi ataupun meminimalisir mungkin ketika hard disk mendapatkan bad sector. Oke, sekarang kita masuk di pertemuan ketiga ini, kita masuk di pembahasan kartu ekspansi komputer. Yang mana untuk kartu ekspansi ini adalah sebuah perangkat keras komputer ataupun hardware yang termasuk golongan periferal, ya, ataupun perangkat tambahan komputer yang berbentuk papan sirkuit cetak yang akan terhubung dengan motherboard komputer melalui slot kartu ekspansi. Adanya slot kartu ekspansi ini berguna untuk menambah fungsi ataupun kerja komputer. Oke, diantaranya untuk kartu ekspansi ini yang pertama ada graphic card, ya. Sini untuk memproses gambar ataupun fitur-fitur visual yang akan ditampilkan. Nah, jadi teman-teman ketika ingin mendapatkan ataupun menjadi seorang desainer mungkin kedepannya, jadi harap disesuaikan untuk graphic cardnya. Jadi untuk
tampilan visual, gambar segala macamnya itu lebih tajam dan lebih kontras ketika graphic card teman-teman itu sesuai. Lalu di sini memiliki fitur-fitur di graphic card sendiri, ada 3D, anti-aliasing, lalu transparent lighting dan vertex shading. Ini hal-hal yang berkaitan dengan desain segala macamnya, terkait dengan visual, gambar dan segala macamnya. Ini fitur-fitur yang terdapat di dalam graphic card. Lalu kartu ekspansi yang kedua itu dinamakan dengan sound card ya. Ada sebuah kartu ekspansi ataupun perangkat periferal atau perangkat tambahan di dalam komputer yang dia berbentuk sirkuit. Yang kedua adalah sound card. Ini digunakan untuk memproses suara yang akan dikeluarkan oleh speaker. Lalu untuk saat ini menggunakan karena sound card ini sudah terintegrasi langsung dengan motherboard. Artinya untuk ketika teman-teman membeli sebuah perangkat komputer begitu, sound card ini umumnya sekarang itu sudah terpasang langsung di perangkat motherboard. Artinya sudah onboard istilahnya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan istilah onboard, artinya perangkat-perangkat yang peripheral tadi itu sudah terpasang langsung di dalam motherboardnya, seperti itu. Yang kedua untuk sound card. Yang pertama tadi graphic card, yang kedua sound card. Lalu ada NIC ataupun network interface card. Ini digunakan untuk menghubungkan komputer pada jaringan ya. Lalu untuk mendapatkan WiFi serta ini bisa kita gunakan menggunakan Ethernet card ya. Ini menggunakan kabelan, lalu dengan konektor RJ45 biasanya itu tercolok di sini. Ya, ini salah satu perangkat periferal, perangkat tambahan yang digunakan untuk meningkatkan performa kinerja komputer teman-teman sekalian. Ya, ini di sini. Ini untuk perangkat periferal ataupun kartu ekspansi yang ada di dalam komputer. Sebenarnya yang pertemuan pertama dan kedua kita sudah bahas seputar hardware ya, dan dia termasuk bagaimana si hardware tersebut termasuk pada perangkat input, proses ataupun output. Sekarang kita masuk di pembahasan tentang software ya. Software ataupun perangkat lunak ini dibagi menjadi dua. Di antaranya yang pertama ada sistem operasi, lalu ada software yang tipenya aplikasi. Yang pertama untuk sistem operasi ini berdasarkan tujuannya dibagi menjadi dua ya. Ada sistem operasi berbasis server, lalu sistem operasi berbasis desktop. Untuk pembagian software. Lalu apa saja yang masuk di dalam kategori sistem operasi berbasis server? Di sini diantaranya ada Microsoft Windows Server, ada Red Hat, ada Linux CentOS, ada Linux Ubuntu Server. Yang mana sistem operasi ini digunakan untuk memanajemen ataupun mengatur konfigurasi server dari perangkat-perangkat yang terhubung dengan komputer utama, server ataupun pada jaringan. Jadi ketika kita berbicara server, ada kliennya, pasti ada hubungan dengan klien. Jadi untuk mengatasi hal-hal itu maka dibutuhkan operasi server, sistem operasi server ini untuk memanajemen ataupun mengatur konfigurasi pada perangkat-perangkat yang terhubung di dalam internet tersebut. Contoh, satu server ini menghubungkan beberapa klien. Nah, ini adalah salah satu contoh OS server yang bisa teman-teman gunakan. Ada Microsoft Windows Server, ya, ada Red Hat, ada Linux CentOS, dan salah satunya Linux Ubuntu Server. Lalu apa-apa saja yang dia masuk di dalam sistem operasi berbasis desktop ya, seperti yang teman-teman gunakan sekarang nih. Ada yang menggunakan Windows 7, 8, 9, 10 ataupun Linux Ubuntu desktop ataupun Mac ataupun OS X. Nah, ini adalah salah satu sistem operasi berbasis desktop, yang mana untuk sistem operasi berbasis desktop ini berfungsi untuk mengendalikan semua fungsi yang ada dalam komputer ya, baik itu perangkat keras ataupun perangkat lunak. Ini yang digunakan untuk sistem operasi berbasis desktop. Contohnya Microsoft Word, Microsoft Windows, ya, lalu Linux, dan ada Mac OS. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu?
Belum. Oke, kalau untuk sekarang apa ya, apa masih ada dari teman-teman yang menggunakan Windows 10? Maaf, Windows 7? Saya Pak di laptop masih pakai Windows 7. Siapa ini? Masih Covid. Oh, masih pakai Windows 7 ya? Iya, di laptop. Ya sekarang sudah zamannya Windows 10 ya. Iya Pak. Di fitur-fitur tambahannya mungkin sedikit berbeda ketika ini menggunakan Windows 7 dan teman-teman menggunakan Windows 10. Apalagi ketika teman-teman berbicara tentang sistem operasi yang berbasis desktop yang dia sifatnya open source. Salah satunya Linux, yang mana yang sekarang teman-teman gunakan ini adalah salah satu sistem operasi berbasis desktop turunan ataupun distribusi dari Linux, yaitu Ubuntu 20.04. Jadi untuk perkembangan ya, karena dia sifatnya open source, sistem operasi ini memungkinkan untuk orang-orang lain di luar sana itu ikut serta untuk mengembangkan software-software ataupun kode-kode program di dalamnya. Ya, itu adalah yang dimaksudkan dengan sistem operasi berbasis open source. Jadi perkembangannya pun cukup pesat karena banyak orang yang ikut serta dalam mengembangkannya. Contoh sekarang sudah masuk di Ubuntu 20.04. Nah, ini sudah sangat cepat karena sebelumnya perbedaannya hanya beberapa tahun saja untuk Ubuntu 20 ya, yang sebelumnya itu masuk ke 19 atau 18 kalau nggak salah. Ya, sekarang sudah masuk ke 20.04. Seperti itu. Lalu bahasan selanjutnya kita akan bahas materi dalam merakit komputer ya. Sebenarnya ketika kita bicara merakit komputer itu harus benar-benar praktek ya. Jadi harus kita megang alatnya, kita harus tahu persis alatnya, bentuknya seperti apa, lalu cara merakitnya, cara memasang seperti apa, dan ibaratnya kita bisa mengetahui secara langsung komponen-komponen hardware tersebut. Sebenarnya teman-teman ketika kita bicara merakit komputer itu ada software ya. Salah satunya ada Cisco IT Essential. Itu adalah satu software yang digunakan untuk merakit komponen-komponen di dalam komputer. Namun setelah kemarin dicoba ada beberapa permasalahan, sepertinya tidak support lagi di browsernya karena dia berpengaruh pada flash player ya. Jadi mungkin ketika teman-teman menggunakan Windows mungkin bisa dicoba ya, namanya Cisco IT Essential. Itu ketika teman-teman ingin mempraktekkan merakit komputer secara virtual, itu di situ ada tuh caranya merakit komputer secara virtual, dan di situ terdapat panduan-panduannya, jadi bagaimana cara memasang hard disk, bagaimana cara memasang power supply, bagaimana cara memasang sound card, VGA card, segala macamnya, prosesor. Nah, di situ ada tuh. Jadi bawaan si IT Essential ini dia memungkinkan teman-teman bisa mendapatkan sebuah manual book ataupun panduan ketika teman-teman ingin merakit PC. Oke, mungkin yang akan saya bahas di sini tidak berkaitan dengan praktek ya, tapi hal-hal teori yang nantinya bisa teman-teman praktekkan di rumah ketika teman-teman memang sudah ada perangkat untuk merakit komputer tersebut. Oke, contoh di sini sebelum merakit komputer jadi ada hardware ya yang harus teman-teman persiapkan. Ada motherboard, ada CPU, ada RAM, hard disk, DVD room, casing tentunya ya, power supply, lalu ada kabel IDE ataupun SATA, lalu ada power, monitor, mouse, dan keyboard. Jadi perangkat-perangkat ini harus tersedia dulu, jadi teman-teman bisa merakitnya. Oke, lalu hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman merakit sebuah komputer, meskipun ini sering terlewat ya karena biasanya dianggap remeh, karena hal-hal sepele ini biasanya dianggap remeh ketika kita merakit komputer ya. Contoh yang pertama yang harus teman-teman perhatikan, jangan terburu-buru dalam bekerja. Jadi bukan hanya ketika merakit komputer saja ya. Jadi ketika kita bicara sebuah pekerjaan apapun itu jangan terburu-buru dalam bekerja, karena sifat terburu-buru tersebut dapat mempengaruhi konsentrasi teman-teman sekalian. Apalagi ketika kita bicara hardware komputer,
setelah kita pelajari yang pertemuan pertama ya, itu banyak komponen-komponen yang kecil-kecil, yang salah satunya kabel ataupun jumper serta kabel panel dia kan ukuran-ukurannya kecil. Jadi kalau terburu-buru bisa jadi komponen yang kecil-kecil tersebut bermasalah, artinya bisa patah ataupun rusak segala macamnya, dan itu kan bisa mengakibatkan teman-teman mengeluarkan kos lagi untuk mengganti peralatan tersebut. Ya, jadi ini harus diperhatikan, jangan terburu-buru dalam bekerja. Lalu bekerjalah di tempat yang rata dan stabil, jadi tidak mudah goyang ya. Boleh di lantai ataupun di meja yang memang sekiranya ketika mendapat reaksi dari kita ataupun mendapat tekanan dia tidak goyang, karena itu nanti berpengaruh ya ketika kita merakit PC. Selanjutnya jangan bekerja di atas karpet ataupun bantal. Ini sangat berpengaruh juga, karena bekerja di atas karpet ataupun bantal ya, masa merakit PC di atas bantal kan aneh gitu. Jadi harus bekerja di tempat yang rata dan stabil. Selanjutnya jauhkan tempat kerja teman-teman dengan air ataupun magnet ya. Jadi ketika merakit komputer dan nanti ketika untuk dijalankannya pun itu hal-hal yang harus teman-teman perhatikan. Di antaranya jauhkan tempat merakit tadi itu dengan air ataupun medan-medan magnet yang dia dapat menghantarkan arus listrik ya. Itu harus diperhatikan agar keselamatan kita juga terjamin ya. Selanjutnya gunakan pakaian yang bisa menjaga keamanan, gunakan perangkat yang safety, pakaian-pakaian yang sekiranya dapat teman-teman gunakan untuk merakit komputer agar aman ya. Selanjutnya gunakan sepatu ya pada merakit PC selain untuk menghindari tekanan listrik. Dan biasanya ketika kita merakit komputer hal yang terkecil misal baut ataupun hal-hal apa yang dia sifatnya kecil, ada kalanya kalau kita tidak menggunakan sepatu itu rawan komponen-komponen yang kecil tersebut jatuh lalu tidak sempat kita selamatkan dan sebisa kita injak untuk komponen-komponen yang kecil tersebut. Nah, ini bisa mengganggu ataupun membahayakan keselamatan kita. Jadi hal-hal ini perlu teman-teman perhatikan sebelum teman-teman merakit PC ya. Sebenarnya banyak mungkin ya, termasuk saya juga mungkin ketika merakit PC, ketika ada studi kasus merakit PC, hal-hal yang seperti ini mungkin terlewat ya karena tidak terlalu diperhatikan. Tapi harapannya teman-teman tetap memperhatikan ini, jadi agar teman-teman ya keamanannya terjamin lah ya, seperti itu. Lalu misal ketika teman-teman merakit sebuah komputer, ada kalanya ketika teman-teman sudah merakitnya yang menurut teman-teman sekalian sudah pas, komponen sudah terpasang semua, namun ketika dinyalakan itu ada beberapa masalah. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan masalah yang biasanya ataupun yang rentan terjadi ketika teman-teman merakit sebuah komputer. Yang pertama, komputer tidak mau hidup. Ini udah pasti dicek terlebih dahulu untuk kabel powernya apakah sudah tercolok dengan arus listrik ataupun tidak ya. Jika sudah tercolok namun tetap hidup namun masih belum hidup ya, itu bisa jadi bermasalah di power supply-nya. Artinya power supply yang teman-teman gunakan itu tidak bisa menghantarkan arus listrik ke dalam komponen-komponen yang terpasang di motherboard. Itu yang kedua yang bisa teman-teman mitigasi ataupun bisa teman-teman atasi untuk mengatasi komputer tidak mau hidup. Lalu yang ketiga, misal ketika kabel sudah tercolok terus power supply sudah aman, artinya sudah bisa menghantarkan arus listrik, namun tetap tidak nyala. Itu biasanya terjadi di motherboard teman-teman sekalian. Artinya motherboardnya sudah rusak ya. Jadi untuk mengatasi tersebut, ketika motherboard sudah rusak ya bisa diservis, ataupun kalau sudah tidak bisa ditanggulangi lagi ya diganti perangkatnya ya, seperti itu. Lalu ini masalah yang pertama terkait komputer yang tidak mau hidup setelah teman-teman merakitnya. Lalu masalah yang kedua,
komputer bisa hidup tetapi tidak mau booting ya. Jadi ketika kita bicara masalah yang kedua, teman-teman kemarin sudah pelajari kode-kode suara bip ya yang dikeluarkan setiap BIOS itu berbeda-beda. Contoh di sini, contoh saja ya, bip 1 kali itu artinya tanda bahwa kondisi komputer baik. Artinya ketika kondisi bip ini mengeluarkan bunyi 1 kali, dia akan mengecek bahwa ataupun memberikan informasi bahwa untuk komponen-komponen hardware yang sudah terpasang di dalam PC dia dalam keadaan baik-baik saja atau tidak ada masalah. Kalau ada bip 1 kali panjang, terdapat ini problem di memori ataupun RAM. Lalu bip 1 kali panjang dan 3 kali pendek, ini biasanya kerusakan di dalam tega akar. Lalu bip 1 kali panjang dan 2 kali pendek, ini kerusakan di RAM partisi. Lalu bip terus menerus, ini biasanya kerusakan di modul memori ataupun memori video. Jadi untuk kemungkinan masalah yang bisa terjadi ataupun yang memungkinkan terjadi ketika teman-teman merakit PC. Yang ketiga adalah keyboard tidak dikenali oleh komputer. Nah, ini yang pertama, dicek terlebih dahulu apakah keyboard sudah terpasang dengan benar ya. Lalu jika sudah terpasang dengan benar namun keyboardnya kok tetap tidak terdeteksi, nah itu bisa jadi ada masalah di keyboardnya. Setelah teman-teman cek ketika keyboard ternyata sudah terpasang dengan benar nih di port USB, kalau teman-teman menggunakan keyboard yang tipenya USB, ataupun teman-teman menggunakan keyboard yang dia powernya masih menggunakan PS2, itu PS2 sudah jadul ya, perkembangannya sudah terlewat. Nah, sekarang sudah zamannya teman-teman menggunakan keyboard ataupun mouse yang dia powernya ketika di motherboard ataupun PC itu menggunakan slot USB, bukan lagi menggunakan slot PS2 seperti itu. Oke, jadi ketika terjadi masalah di motherboardnya mungkin bisa diganti motherboardnya ya, ataupun kalau masih bermasalah kemungkinan besar ya perangkat di port keyboardnya yang berada di motherboard ya. Jadi ketika teman-teman yang pertama pastikan dulu keyboard sudah terpasang dengan benar, artinya sudah tercolok di port yang dia tertuju pada motherboard. Jika sudah terpasang dengan benar namun tidak dikenali oleh komputer. Oke, yang kedua yang bisa teman-teman cek adalah kondisi keyboardnya. Kalau masih bermasalah ya mungkin keyboardnya yang ataupun komponen-komponen keyboard yang bermasalah. Selanjutnya ketika komponen keyboard tidak bermasalah, artinya ketika teman-teman mengecek di PC lain ternyata jalan nih si keyboardnya bisa jalan, bisa kedetek di PC yang lain. Namun di PC kita kok nggak bisa kedetek si keyboardnya, itu bisa jadi di slot USB-nya ketika teman-teman menggunakan keyboard yang tipenya USB, ataupun kalau teman-teman menggunakan keyboard yang tipenya PS2 ya itu bisa jadi di panel PS2 yang terpasang di motherboardnya, itu bisa diganti di situ. Ya, harus teman-teman cek terlebih dahulu satu persatu, jangan langsung oh ini keyboardnya rusak langsung beli, jangan. Jadi cukup membuang biaya ya ketika teman-teman mengalami kerusakan. Oh keyboard rusak nih, kayaknya udah nggak bisa lagi, udah langsung beli aja. Jadi ada step by step yang harus teman-teman lakukan dan memastikan ketika keyboard dan memang si keyboard ini sudah bisa sudah tidak bisa ataupun sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Jadi jangan buru-buru memutuskan untuk langsung beli keyboard yang baru. Jadi ada hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika mengecek kondisi keyboard ketika tidak dikenali oleh komputer. Yang selanjutnya selalu restart saat install ulang ataupun saat teman-teman sedang menggunakan PC tiba-tiba restart sendiri ataupun tiba-tiba reboot sendiri. Ini bisa jadi karena suhu prosesor terlalu panas ataupun overheat ya. Jadi bisa teman-teman siasati. Yang pertama, ketika teman-teman mengalami masalah yang keempat ini, selalu restart saat install ulang. Teman-teman buka dulu untuk komponen PC-nya, casingnya teman-teman buka dulu dan teman-teman cek di bagian prosesornya. Yang pertama-tama teman-teman buka di CPU fan-nya ya, ataupun fan CPU ataupun heatsink ya. Teman-teman buka terlebih dulu heatsinknya dan teman-teman lihat di situ untuk pasta prosesornya apakah kering ataupun masih basah atau lembab. Jadi kalau
teman-teman mendapatkan kondisi pasta prosesor itu sudah kering, itu bisa jadi di situ masalahnya, karena si pasta prosesor ini adalah salah satunya untuk menjaga suhu di dalam prosesor ketika dia bekerja, ya, agar si prosesor ini suhunya terjaga agar tidak terlalu panas. Ataupun ketika teman-teman melihat misal ternyata untuk pasta prosesornya masih bagus nih, masih belum kering, nah, itu bisa jadi bukan masalah di pastanya ataupun di heatsinknya. Jadi ada kalanya ketika kita membahas sebuah perangkat keras, itu ada kalanya tidak ada yang awet, ya. Artinya semua perangkat tersebut pasti mempunyai masa aktif ataupun masa penggunaannya. Ada kalanya dia pasti akan rusak. Ya, jadi teman-teman pastikan dulu untuk fan prosesor ataupun yang heatsink tadi itu bisa berputar dengan cepat ataupun bisa berputar dengan lambat. Ini kalau teman-teman mengalami fan prosesor ataupun heatsink ini berputar lambat ataupun bahkan mati, ini bisa jadi teman-teman mendapatkan kondisi prosesor itu dalam keadaan yang panas seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan PC teman-teman sekalian sering restart, ya, seperti itu. Ini untuk kemungkinan masalah yang bisa teman-teman kenali ketika teman-teman sudah mulai merakit PC, ya. Yang pertama tadi ada komputer tidak mau hidup. Ini diantaranya, ya, meskipun nanti teman-teman ketika merakit PC mungkin mendapatkan masalah-masalah baru, ya. Artinya masalah-masalah yang tidak saya sebutkan di sini. Ini hanya contoh saja beberapa masalah yang memungkinkan untuk teman-teman alami ketika teman-teman baru awal-awal merakit PC, sehingga teman-teman bisa mengatasinya dengan cara-cara yang sudah dijelaskan tadi. Oke, yang kedua, yang selanjutnya ini ada hard disk tidak terdeteksi. Ya, ada kalanya semua perangkat sudah berjalan namun untuk partisi hard disk tidak terdeteksi. Ini bisa jadi di kabel hard disknya tidak terpasang dengan benar. Jika dicek ternyata si kabel hard disk tadi sudah terpasang dengan benar, lalu cek juga kondisi hard disknya ataupun kondisi kabel hard disknya, ini bisa jadi rusak ataupun bahkan si hardnya ini sendiri sudah rusak. Karena hard disk yang rusak ini misal seperti yang kemarin yang sudah kita bahas, kita memasangnya tidak benar, artinya tidak kencang begitu, tidak kuat, artinya ketika mendapatkan sebuah goncangan-goncangan itu bisa mengakibatkan si hard disk bermasalah ketika dalam memproses data. Misal ketika teman-teman masih menggunakan PC yang mana hard disk tersebut masih digunakan untuk membaca ataupun memproses sebuah data, lalu tidak sengaja kaki menyenggol ataupun bahkan membuat si komputer teman-teman jatuh, PC teman-teman jatuh, itu bisa mengakibatkan goncangan yang membuat si pembaca hard disk tadi itu melakukan pembacaan hard disk yang tidak beraturan, sehingga mengakibatkan untuk hard disk ini bisa memungkinkan untuk rusak. Lalu untuk setting jam BIOS selalu berubah ke 00. Ini bisa jadi baterainya sudah mulai low untuk tim baterai CMOS ini sendiri. Oke, ini masalah-masalah yang memungkinkan teman-teman alami ketika teman-teman mulai merakit PC. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu untuk permasalahan-permasalahan yang sekiranya bisa teman-teman hadapi ketika nanti mulai merakit PC. Atau di sini ada yang sudah pernah merakit PC sebelumnya? Belum, Pak. Yang TKJ, yang jurusan TKJ gimana? Saya, Pak, TKJ. Sudah pernah merakit PC sebelumnya? Ya cuman pasang-pasang aja, Pak. Cuma pernah mengalami kerusakan nggak? Ibaratnya pernah mengalami masalah nggak ketika merakit PC? Saya sih merakitnya laptop sih, Pak. Paling baterai kembung kayak gitu. Oh, baterai kembung. Terus Ya, Pak. terus kalau ada masalah baterai kembung, Kalau di kemarin baterai kembung itu saya
dicopot aja Pak. Copot terus di Ya jadi nggak pakai baterai, soalnya kan kalau pakai baterai itu malah jadi ke keyboardnya Pak. oh gitu. Ada lagi selain Fadli? Saya juga pernah sih waktu itu. Daud ya? Iya Pak. Oke. Berhasil ini ya merakit PC-nya? Alhamdulillah, cuman pas waktu itu ada kendala di jamnya itu kan suka error, terus diganti sama CMOS deh. Oh iya. Jadi kalau untuk jamnya error itu kan bisa jadi baterainya low, diganti saja baterai CMOS-nya. Iya. Oke. Ada lagi teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman merakit PC? Perasaan kemarin yang jurusan TKJ sedikit lumayan banyak ya yang di PPL ini, atau sama sekali belum pernah merakit PC? Oke. Belum ya. Ini harus diperhatikan ya, kemungkinan masalah apa saja yang bisa terjadi ketika teman-teman menggunakan ataupun merakit sebuah PC. Oke. Lalu ini juga hal-hal yang kecil namun biasa ataupun sering terabaikan dalam ketika kita merakit sebuah PC. Yang pertama dalam hal kerapihan sebuah kabel. Ya, seperti yang di pertemuan kemarin sudah kita bahas, agar sirkulasi udara ataupun proses keluar masuknya udara di dalam komputer itu tidak terlalu pengap dan tidak mengakibatkan perangkat-perangkat di dalamnya terlalu panas. Jadi teman-teman perhatikan juga dalam hal kerapihan kabel ya. Jadi kalau teman-teman mengetahui sekiranya oh ini kabelnya cukup panjang, jadi bisa teman-teman siasati menggunakan kawat ataupun apa yang dia bisa mengikat seperti itu agar kabelnya terlihat lebih rapi. Oke, jadi yang perlu teman-teman perhatikan juga ketika hal-hal yang berkaitan dengan kabel ini, biasanya kabel ini nyangkut di dalam heatsink ya. Jadi ketika heatsink berputar dia karena misal kabelnya berantakan, ini bisa jadi si kabel tadi nyangkut di heatsink. Ketika kabel nyangkut, secara otomatis si heatsink ini tidak bisa berputar secara maksimal, dan ketika kita coba bahas tadi, ini salah satunya. Ketika heatsink tadi tidak bekerja dengan maksimal ataupun fan prosesor tadi tidak bekerja dengan maksimal, ini masalah yang bisa teman-teman alami. Selalu restart saat ulang, itu karena suhu di prosesor terlalu panas. Seperti itu. Itu harus diperhatikan dalam kerapihan kabel. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, ini speaker ya, speaker BIOS. Ini meskipun mungkin dibilang tidak terlalu penting, tapi karena kalau kita bicara standarnya speaker ini harus ada ya, karena speaker ini dia berfungsi untuk memberikan informasi ketika sebuah perangkat-perangkat hardware itu terjadi kerusakan ya. Contoh tadi untuk bip satu kali, komponen hardware sudah berjalan dengan baik. Kalau bip dua kali ataupun bip panjang sekali itu seperti apa, ada kendala di sebelah mana. Jadi speaker ini cukup penting. Ada teman-teman perhatikan, biasanya ketika teman-teman beli sebuah PC, speaker ini tidak onboard, artinya tidak ikut serta, tidak termasuk di dalam komponen tersebut. Jadi harus teman-teman perhatikan apakah ketika beli PC tersebut speaker ini adalah masuk ke dalam perangkat yang onboard ataupun tidak. Kalaupun tidak, berarti teman-teman harus beli terpisah ya. Harganya tidak cukup murah ya harganya speaker ini, jadi bisa teman-teman beli di toko-toko komputer ya. Seperti itu. Lalu yang kedua ada thermal pasta ataupun pasta prosesor. Nah, ini yang tadi saya bahas di awal tadi. Ini untuk mengatur sebuah suhu di dalam prosesor ya. Jadi ketika prosesor bekerja terlalu banyak, itu bisa jadi prosesor mengalami suhu yang panas ataupun overheat. Nah, pasta prosesor ini digunakan untuk menjaga suhu untuk prosesor ini sendiri agar tidak terlalu panas. Nah, jadi dicek terlebih dahulu ketika teman-teman mengalami pasta prosesor ini kering ya. Jadi sebaiknya ketika teman-teman sudah membongkar
sebuah PC itu harapannya pasta prosesor itu diganti ya, karena kalau tidak diganti ya tadi itu kering, karena kondisinya terlalu panas mengakibatkan pasta prosesor juga akan mengalami kondisi kering. Jadi harus teman-teman perhatikan dan harus sering dicek, kalau memang kering ya harus diganti. Selanjutnya, hal-hal yang sering terabaikan yang selanjutnya adalah dudukan harddisk ya. Dudukan harddisk ini sangat vital karena kita tahu bahwasanya harddisk ini dia menyimpan data-data ya, apalagi ketika teman-teman misal mempunyai sebuah laptop ataupun komputer yang memang sudah bertahun-tahun, misal data-data tersebut ada data-data kuliah, data-data sekolah ataupun kedepannya mungkin project segala macamnya, itu ketika datanya hilang itu sangat menyesali ya, artinya data-data yang penting tadi bisa hilang. Nah ini harap teman-teman perhatikan dan agar tidak terabaikan. Yang selanjutnya adalah dudukan harddisk. Sedikit informasi, biasanya ketika kita memasang dudukan harddisk ada kalanya ketika kita memperhatikan di kerapihan kabel tadi ya, karena kita tahu untuk harddisk tadi dia terhubung di untuk kabel SATA-nya. Jadi karena kita memperhatikan, oh ini kabelnya harus rapih, jadi harddisknya dudukannya kayaknya harus kita pindah dekat misal CD-ROM. Jadi dudukan harddisk itu ada cukup banyak slotnya, salah satunya di antara dudukan CD-ROM. Jadi teman-teman ketika pengen mensiasati, kabelnya harus rapih, jadi teman-teman mempunyai inisiatif kayaknya harddisknya harus kita pindah deh, harus didudukan CD-ROM. Nah, ini bisa mengakibatkan rusak ataupun mendapatkan goncangan yang cukup banyak, karena ketika kita tahu di dudukan CD-ROM ini sebenarnya bisa untuk mengakibatkan ataupun kita meletakkan si harddisk tapi bukan sesuai dengan tempatnya. Jadi ketika kita merakit ataupun meletakkan sebuah harddisk itu harapannya sesuai dengan tempat yang sudah disediakan, meskipun kita bisa merubah tempatnya itu di dekat dudukan CD-ROM ya, seperti itu. Selanjutnya front panel konektor ya. Front panel konektor ini kemarin ada banyak ya, ada HDD, ada power switch, ada power SW ya, lalu ada HD delete, teman-teman masih ingat itu. Ini harus, karena sifatnya ataupun bentuk komponennya kecil, ini sering terjadi miss ketika pemasangannya ya. Kalau saya buka yang pertemuan kemarin, teman 2 ya, sini untuk bentuk nah ini untuk kabel si panelnya ke kabel LED-nya ya. Jadi bentuknya kecil karena dia terdiri dari kabel jumper ya, ada power LED, reset switch, power switch, dan HDD LED. Ini harus teman-teman perhatikan untuk plus minusnya di dalam motherboardnya. Ketika teman-teman membeli sebuah motherboard baru, biasanya dia mempunyai panduan ataupun manual book untuk memasangkan komponen-komponen yang berada di dalam motherboardnya, seperti itu. Oke, blue screen. Sebenarnya ada yang sudah dengar mungkin blue screen itu apa? Kenapa? Sering dulu, Pak. Oh, sering mengalami blue screen? Iya, Pak. Siapa ini, Hilmi ya? Iya, Pak. Masalah di blue screen-nya kenapa tuh? Kurang tahu banyak sih, Pak. Cuman kayaknya keberatan memori di laptop saya, Pak. Oh, keberatan memorinya. Tiba-tiba nge-hang blue screen ya. Di laptop berarti ya? Iya. Oke. Ada yang pernah mengalami lagi mungkin di perangkat komputer? Perangkat tersebut mengalami blue screen? Enggak ada? Belum, Pak. Belum. Lalu kira-kira apakah blue screen ini disebabkan oleh komponen hardware juga atau tidak? Kira-kira masalah blue screen ini terjadi ketika terdapat masalah di hardware-nya ataupun ada masalah lain ketika teman-teman mengalami blue screen. Kalau seperti yang dikatakan Hilmi tadi tuh sepertinya mengalami
kerusakan di bagian memorinya karena terlalu besar kapasitasnya. Jadi kalau kita bahas terlebih dahulu, untuk blue screen ini adalah kondisi di mana sistem operasi Windows mengalami kesalahan error sehingga sistem operasi itu dipaksakan dihentikan, di stop. Jadi ketika dicek seluruhnya tidak ada kerusakan, dan ternyata ketika dicek terdapat kerusakan ataupun kesalahan saat ingin menjalankan sistem operasi Windows, yaitu sistem akan langsung dihentikan. Nah, ini adalah salah satu kendala ataupun masalah yang dinamakan blue screen. Lalu untuk penyebab-penyebab blue screen yang bisa teman-teman pahami, yang pertama ya, driver itu mengalami kerusakan. Artinya, misal kalau kita di sini bicara terkait perangkat komputer, ya, misal teman-teman ketika pengen menambahkan sebuah dalam di sini contohnya VGA card ya, contoh VGA card. Misal VGA cardnya kurang gede nih, ini ya, kapasitasnya. Teman-teman pengen mengupgrade ataupun membeli sebuah perangkat baru. Contoh sekarang perangkat sudah kita beli, lalu kita pasang. Nah, ini bisa jadi kalau kita tidak menginstal terlebih dahulu drivernya, ini bisa jadi mengalami kerusakan. Ini bisa lama-kelamaan bisa mengalami blue screen. Ini harus teman-teman perhatikan terlebih dahulu. Ketika teman-teman membeli sebuah perangkat eksternal, ya, contoh di sini ada VGA card, ya. Teman-teman harus pastikan terlebih dahulu di PC ataupun laptop teman-teman sekalian sudah terinstall driver sesuai dengan spesifikasi VGA cardnya. Biasanya ketika kita beli VGA card itu sudah disertakan ya, dia dalam bentuk CD drivernya, jadi bisa teman-teman langsung install. Jadi install terlebih dahulu, lalu dicek untuk VGA cardnya apakah sudah terpasang dengan benar ataupun belum, karena itu bisa mengaruhi terjadinya blue screen. Selanjutnya yang kedua, rusaknya partisi atau file system, ya. Ini terjadi bukan di kabel SATA-nya, tapi di partisinya. Jadi ada kalanya ketika teman-teman menginstal, misal ada contoh di laptop teman-teman sekalian menginstal dual boot. Ya, nanti akan kita bahas di slide berikutnya apa yang dimaksud dengan dual boot itu apa. Tapi misal di laptop teman-teman ataupun di PC teman-teman sekalian sudah terinstall dual boot nih, Ubuntu ataupun Windows. Ini bisa jadi ketika teman-teman menginstalnya ataupun nanti kedepannya terjadi sebuah file system ataupun partisinya rusak, nah itu bisa jadi di blue screen-nya. Ini bisa teman-teman cek di harddisknya apakah sudah terpasang dengan benar. Jika sudah terpasang dengan benar, teman-teman cek dulu partisi harddisknya. Kalau di Windows teman-teman bisa menggunakan lewat CMD ya, CHK disk seperti itu. Ini untuk mengecek kondisi partisi ataupun file system di dalam Windows. Selanjutnya overheat. Ya, overheat tadi pembahasan kita di ketika merakit PC ya, itu kondisi di mana prosesor mengalami sebuah kondisi yang cukup panas. Ini bisa terjadi untuk sistem pendinginnya ataupun kipas heatsingnya itu tidak bekerja dengan baik, itu bisa mengalami overheat. Itu bisa teman-teman mitigasi yang sudah kita bahas tadi di awal ya. Salah satunya teman-teman bisa ganti dulu untuk pasta prosesornya dengan yang baru, lalu bisa teman-teman pasang kembali untuk prosesornya. Lalu yang kedua, cek terlebih dahulu untuk heatsingnya apakah tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah berarti sudah oke. Gitu. Oke. Ini ketika teman-teman merakit sebuah PC standar, artinya normalnya ketika teman-teman merakit sebuah PC itu seperti ini. Contoh yang harus teman-teman butuhkan yang pertama prosesor. Itu misal di sini kita membutuhkan prosesor yang dia tipenya Core i3 ataupun i3. Lalu motherboard dengan soket tipenya LGA 1156 dengan VGA-nya onboard. Artinya kita tidak perlu beli lagi nih untuk komponen VGA-nya karena dia sudah terpasang ataupun ikut serta di dalam motherboardnya dan dia sifatnya onboard. Lalu misal RAM-nya DDR3 yang dia sifatnya ataupun kapasitasnya 2 GB. Ya, lalu harddisknya SATA 500 GB, lalu DVD RW, monitornya yang 17 in, casingnya dengan power supply yang dengan daya 450 watt, lalu
speaker. Nah ini dia harus dipastikan dulu speakernya ada, karena ini kalau kita bicara PC standar, speaker ini ya cukup penting ya untuk memberitahukan ataupun menginformasikan ketika terjadi masalah-masalah di dalam hardware yang sudah terpasang di motherboard. Seperti itu. Ini untuk spesifikasi PC standar. Oke, nanti akan ada tugas teman-teman untuk merakit PC, tapi teman-teman mencari dulu komponen-komponennya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tes? Ada yang ditanyakan? Tidak, insyaallah nggak ada Pak. Oke. Belum. Ini langsung saya kasih tugas mumpung masih ingat. Oke ya, ini tugas terkait tentang spesifikasi PC. Jadi ini tulisan terlihat nggak? Belum Pak, tidak terlihat. Sebentar, Anda ketikkan dulu. Misal teman-teman dikasih budget 5 juta dan misal 7 juta. Ini teman-teman diminta untuk merakit PC, bukan merakit ya, komponen PC yang standar, lalu untuk komponen PC untuk multimedia. Oke, tugasnya tulisannya sudah terlihat ya. Tes. Yang ini sudah terlihat ini? Iya Pak, sudah. Oke ya. Ya, sudah Pak. Oke, ini situs rekomendasinya di rakitan.com. Oke. Ini teman-teman cari. Jadi teman-teman diminta untuk merakit ataupun mencari dua spesifikasi komputer ya. Yang pertama komputer standar, ini dengan harga 5 juta. Lalu untuk komponen multimedia misal 7 juta, misal 8 lah, 8 juta ya, 8 juta. Jadi silakan teman-teman bisa dikatakan belanja online ya, tapi tidak dengan uang yang ini ya, tidak dengan uang yang real, tapi teman-teman misal ketika teman-teman diminta untuk belanja komponen PC yang dia senilai 8 juta, itu rekomendasinya di sini. Kalau kita buka misal copy, kita buka dulu di sini misal. Nah, ini salah satu situsnya. Oke, di rakitan.com. Oke. Jadi teman-teman misal diminta untuk budget yang pertama tadi berapa? 5 juta ya? 5 juta. Oke. Oke, 5 juta. Jadi harus teman-teman pastikan belanja di sini. Misal hal yang pertama harus teman-teman cari, misal teman-teman pengen cari dulu motherboardnya deh. Oke, di sini ya. Ini ada motherboard AMD, ada motherboard Intel. Ya, contoh teman-teman di sini ingin menggunakan motherboard yang soketnya LGA 1151. Oke, kalau kita klik misal. Nah, di sini berarti ada nih contohnya nih beserta harganya. Ya, contoh yang motherboard yang tipenya SS Proxima, atau yang di bawah ini ada tipe lain nggak kira-kira motherboard? Ini Asus ROG, lalu ada ESG. Nah, oke, contoh yang Biostar lah, yang harganya cukup ringan, Biostar misalnya. Teman-teman ingin menggunakan Biostar yang LGA-nya ataupun type-nya LGA 1151. Kalau teman-teman tadi dikasih uang 5 juta, misal ya. Ini hanya contoh saja, misal teman-teman di sini belinya yang Biostar Racing ya, yang LGA 1151. Oke.
harganya berapa? Yang LGA 51 tadi berapa? 11 juta. Misalnya kita copy saja ini. Kita copy. Oke. Oke. Misal untuk Biostar Racing LGA yang tipe sekian itu harganya adalah 1.085.000 rupiah. Oke, berarti teman-teman masih punya uang berapa nih kira-kira? 39. Ya, masih ada sekitar 3 juta berapa? ya masih ada sekitar 3.900.000-an lah ya. Oke, berarti sekarang teman-teman sudah punya motherboardnya. Berarti yang harus dicari lagi, misal setelah motherboard teman-teman nyari Harddisk. ya boleh harddisk lah, misal harddisk internal ya, harddisk internal misal yang tipenya PC. Oke, di sini perhatikan, di sini ada harddisk internal PC ataupun server ya, harus diperhatikan teman-teman di sini untuk merakit sebuah PC normal, bukan PC server ya. Jadi teman-teman bisa pilih di sini. Oke, sesuai dengan kebutuhan. Misal tadi teman-teman diminta untuk merakit PC yang dia tipenya standar, jadi tidak perlu giganya kapasitasnya tidak terlalu besar ya, silahkan nanti disesuaikan dengan uang yang sudah diberikan ya. Misal yang PC standar karena uangnya 5 juta pengen yang 6 tera misal, jadi kalau kita copy misal teman-teman pengen gunain harddisk yang cukup gede kapasitasnya karena nanti file-filenya cukup besar, misal seperti ini. Copy. Oke, nanti ada sekitar kurang lebih ada sekitar 2 juta lagi ya teman-teman untuk ininya. Tinggal 1 juta lagi ya. Jadi kalau di sini speknya 5 juta, berarti tinggal berapa juta nih? Sudah kepakai 1 juta 85.000 dan 2.930.000. Jadi kurang lebih ada sekitar ya 3 juta atau 2 jutaan lah ya. Taruhlah 2 juta di sini. Jadi yang harus teman-teman cari lagi apa, misal setelah harddisk tadi RAM, misal RAM ini teman-teman nyari yang DDR3 ataupun DDR2 ataupun DDR4 misal. Lalu setelah RAM apa tadi, apalagi misal speaker, lalu setelah speaker misal headset ya, ataupun nanti ketika di akhir misal ternyata setelah saya belanja tadi uangnya masih cukup buat beli headset misal, ya udah beli saja ya. Tapi ini hanya simulasi ya, jangan nanti teman-teman transfer beneran ya. Ini hanya simulasi saja ketika teman-teman diminta untuk merakit ataupun mencari sebuah PC standar dengan harga 5 juta. Ini hanya simulasi ya, seperti itu. Jadi ada 2 PC yang nanti akan teman-teman rakit ya. Itu komponen PC standar dengan harga 5 juta, lalu komponen PC multimedia yang harganya 8 juta, seperti itu. Ini pasti speknya berbeda ya, karena dia sifatnya multimedia. Oke, sampai sini tugasnya dapat dipahami dulu, atau ada yang masih belum paham dengan tugasnya? Tapi kalau buat multimedia itu gimana Pak? Carilah atau kan ada di sini. Iya. Contoh, kalau multimedia kan berarti grafiknya harus bagus ya. Contoh VGA cardnya harus bagus, berarti teman-teman cari di sini grafik cardnya. Misal pakai yang Nvidia ataupun Radeon, misal kita pakai yang Nvidia, cari di sini nih. Oke, misal pakai yang tipenya Avox, ataupun di sini yang dia Nvidia tipenya yang GTX. apa? GTX. Ya boleh, ataupun Biostar ataupun Cooler Master. Ini silahkan dicari. Yang terpenting uangnya pas ya. Ketika multimedia harus habis 8 juta. Kalaupun masih ada sisa, misal masih ada sisa 2.000 ataupun 3.000, itu silahkan, itu harus dihabiskan ya. Ini untuk beli komponen PC ya. Jadi misal
oh dari merakit PC ini ternyata masih ada sisa misal 5.000, misal 5.000. Ini ternyata ketika belanja tadi ternyata haus nih, ini 5.000 buat beli permen ya, itu tidak dianjurkan seperti itu. Ketika 5.000 ini teman-teman siasati kira-kira 5.000 di dalam komponen komputer itu dapat apa, seperti itu ya. Jadi harus pas, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Oke. Kayak misalnya Pak sisa 20.000 beli mousepad gitu Pak, bisa kan? Boleh. Jadi yang memang sekiranya berkaitan dengan komponen komputer ataupun komponen PC. Jadi jangan kayak dicontohkan tadi, misal lebih 15.000 misal, terus karena di perjalanan lapar beli odading gitu, salah ya. Itu tidak ada kaitannya dengan komputer. Oke, sampai sini tugasnya bisa dipahami? Ya Pak, insya Allah bisa. Oh bisa Pak. Oke ya. Jadi nanti teman-teman formatnya di Word ya. Oke, nanti saya catat juga sekalian di sini. Word ataupun ya Word boleh. Word atau PDF itu nanti dikirim ke WA. Deadline sampai 9.11 berarti jam 5 sore lah. Jam 17.00 WIB. Ataupun sampai besok lah. Nanti takut kendala internet yang bermasalah. Misal hari Rabu 23 September. Oke, jam 5. Oke ya. Jadi rekomendasinya di sini di rakitan.com, teman-teman bisa cari dan pastikan komponen-komponen teman-teman yang beli itu memang sudah pasangannya, artinya sudah emang sudah cocok dipasang di perangkat tersebut. Contoh, kalau tadi misal teman-teman beli motherboardnya, misal motherboard teman-teman beli yang contoh tadi mana, misal soket LG A51151 misal teman-teman beli motherboard yang tipe sekian, LG A1151. Lalu teman-teman beli yang bukan motherboard. Nah, prosesor Intel. Nah, teman-teman beli yang soketnya yang LGA 775. Ya. Ya harus diperhatikan. Karena prosesor tadi dia terpasang di dalam sebuah motherboard ya. Jadi harus teman-teman perhatikan dulu, apakah soket 775 ini mendukung untuk kita pasang di mana tadi? Di mana di motherboard yang tipenya LGA 1151. Terus teman-teman cari dulu nih, apakah yang soket prosesor yang dia tipenya LGA 775 ini apakah masih seperti LGA 1151? Ya kalau masih support ya boleh beli ini, tapi kalau enggak support beli yang tipe lain, seperti itu. Paham ya? Ya Pak. Oke, ini tugas yang pertama, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan hari apa tadi? Oke, PDF ataupun Word. Oke, nanti akan teman-teman presentasikan soalnya ini ya. Ini akan teman-teman presentasikan PDF ataupun Word tipenya itu di hari Rabu 23 September 2020 jam 5 ya. Ini untuk spesifikasi standarnya seperti ini contohnya. Oke, paham ya? Ya Pak. Oke, kita lanjut di bagian konfigurasi BIOS. Sebelumnya Ana izin ke belakang sebentar, bisa teman-teman cari dulu di rakitan ya. Ana izin ke belakang sebentar. Baik Pak.
Oke teman-teman, kita lanjutkan. Mohon maaf ya menunggunya, sepertinya perutnya kurang bersahabat ini. Oke, kita lanjutkan. Tadi tugasnya sudah dicatat ya teman-teman, merakit sebuah komputer. Oke, sebenarnya untuk formatnya ini saya rubah, bukan Word PDF ya, lebih tepatnya PPT ya, ataupun dia nanti sifatnya PowerPoint formatnya, karena nanti akan teman-teman presentasikan ya. Jadi digunakan untuk formatnya PPT. Jadi silakan didesain sebaik mungkin. Kalaupun ada gambar-gambar yang mendukung tentang perangkat yang teman-teman beli, itu silahkan dimasukkan ke dalam PPT-nya ya. Itu akan masuk ke dalam penilaian. Nanti semuanya akan mempresentasikannya di pekan ke depan. Oke ya. Untuk maksimal pengumpulan PPT-nya itu hari Rabu 23 September 2020 jam 5 waktu Indonesia bagian Barat. Oke ya. Siapa? Oke. Oke, kita lanjutkan di bagian materi kita. Kita masuk di bagian konfigurasi BIOS. Oke. Lalu untuk BIOS ini adalah kepanjangan dari atau singkatan dari Basic Input Output System ya. Ini adalah sebuah device yang bertugas untuk menyimpan suatu program dan memberitahukan prosesor bagaimana cara berkomunikasi dengan device-device di dalam komputer. Artinya nanti di dalam BIOS ini dia terdapat sebuah pengaturan ataupun informasi yang bisa menyimpan ataupun memberitahukan kepada prosesor bagaimana komponen-komponen tersebut terhubung dan bisa dijalankan ataupun bisa berkomunikasi. Lalu ada yang dikenal dengan sebutan CMOS ya, ataupun complementary meta oxide ataupun semikonduktor ya, adalah sebuah chip semikonduktor yang menyimpan data yang akan dibaca oleh BIOS agar dapat berkomunikasi dengan device tanpa berubah hingga membutuhkan sumber daya eksternal seperti itu. Lalu sekarang ketika teman-teman mendapatkan pertanyaan seperti ini ya, bagaimana tanggal dan waktu di dalam komputer tetap sinkron meskipun komputer tidak selalu menyala ya. Jadi ada kalanya ketika PC kita shutdown, PC kita mati begitu, tapi mengapa untuk kondisi ataupun pengaturan jam itu dia tetap normal, artinya tetap sesuai dengan kondisi yang sekarang. Kira-kira apa yang terjadi? Tes? Simpan di device. Lalu mengapa ketika waktu di dalam komputer itu akan tetap secara real time ya, secara real time dia akan mengikuti perubahan, tapi sekarang dengan kondisi komputer yang tidak menyala, dengan komputer yang selalu tidak menyala, itu kira-kira terjadi penyimpanan data di sebelah mananya tuh? Lalu ada pengaturan di sebelah mananya? Kalau pengaturannya ada di BIOS. Kalau pengaturannya ada di BIOS, tapi kan komputer tidak nyala, apakah datanya masih bisa tersimpan di dalam BIOS? Kalau penyimpanannya mana ya, kurang tahu kalau penyimpanannya. Tapi kalau ngaturnya di BIOS. Oke, kalau untuk ngatur tanggalnya di BIOS. Iya. Oke. Siapa ini tadi? Iqbal. Oh, Iqbal Bahri. Oke, benar ya. Jadi untuk pengaturan tanggal tadi ada di BIOS, tapi untuk datanya dia tersimpan di dalam CMOS. Ini adalah salah satu fungsi CMOS, digunakan untuk menyimpan program ataupun konfigurasi ya, yang salah satunya adalah informasi tanggal dan waktu ataupun perubahan file yang hilang meskipun komputer tidak dimatikan. Artinya ketika komputer dalam keadaan mati pun informasi tanggal ini pun tidak akan hilang ya. Itu adalah satu fungsi dari CMOS. Benar tadi kata Iqbal, untuk konfigurasinya dia terdapat di dalam CMOS, tapi untuk data informasi ini, tanggal salah satunya ataupun waktu, dia tersimpan di dalam CMOS.
Lalu ini ada beberapa kendala-kendala ataupun sebab-sebab ketika CMOS tidak bisa bekerja dengan normal. Yang pertama, kemungkinan baterai CMOS telah lemah. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, setiap perangkat ataupun hardware itu pasti dia mempunyai masa aktifnya, tidak akan selamanya berjalan dengan baik ketika dia memang sudah dijalankan ataupun digunakan secara terus-menerus. Salah satunya CMOS. Nah, dia akan mengalami baterainya lemah. Ketika teman-teman mengalami CMOS baterainya lemah, biasanya salah satunya ketika teman-teman mengalami komputer ataupun kondisi PC teman-teman itu kondisi jamnya itu ngaco, artinya tidak sesuai dengan yang sekarang. Itu bisa jadi CMOS-nya telah lemah. Ya, teman-teman bisa cek di situ. Lalu selanjutnya pemakaian peralatan seperti USB ataupun perangkat penyimpan eksternal lainnya, itu ketika teman-teman menggunakannya, ketika ingin memindahkannya, teman-teman langsung cabut tanpa memperhatikan safely remove hardware, artinya tanpa teman-teman eject secara sistem, langsung teman-teman cabut saja di bagian port USB-nya. Itu bisa menyebabkan si CMOS bekerja tidak normal. Karena untuk datanya ketika nanti teman-teman cara cabut paksa, itu datanya tidak bisa terbaca lagi oleh CMOS. Ya, itu bisa jadi menyebabkan si CMOS ini tidak bisa bekerja dengan normal. Lalu selanjutnya akibat terlalu sering komputer dimatikan tanpa shutdown. Nah, ini hal yang cukup riskan ketika teman-teman belajar komputer, teman-teman sudah mengerti aturan ataupun cara-cara yang baku ketika teman-teman ingin mematikan sebuah komputer. Contohnya di sini, tanpa mematikan komputer tanpa shutdown. Contohnya teman-teman langsung cabut di kabel powernya. Ini hal yang cukup berakibat fatal, salah satunya CMOS. Bukan hanya CMOS, kalau teman-teman masih ingat di pembahasan sebelumnya, ketika komputer dimatikan secara paksa, contoh salah satunya sering terjadi mati lampu ataupun sering dipaksa dicabut colok di bagian kontak listriknya. Itu bukan hanya CMOS yang nanti akan bermasalah, satunya adalah hard disk. Ya, hard disk bisa juga mengalami kecektor seperti itu. Oke, selanjutnya untuk konfigurasi BIOS, ini ada beberapa konfigurasi, diantara dia bisa mendeteksi hardware yang terpasang ya, seperti hard disk, DVD, CD-ROM, dan CPU. Lalu mengatur urutan booting. Ini mengatur urutan booting ini misal ketika teman-teman ingin menginstal sebuah OS ataupun sistem operasi. Sebelumnya di sini ada yang sudah pernah menginstal OS? Ya, kenapa? Pernah. OS apa yang diinstal? Windows 7 sama Windows 10. Oh, Windows 7 sama Windows 10. Oke. Itu menginstalnya dibikin dual boot atau satu sistem operasi saja? Dual boot juga pernah sih. Oh, dual boot pernah. Siapa tadi yang sudah bisa menginstal dual boot? Daud. Oh, Daud. Oke. Dia sudah paham ya terkait urutan booting. Contoh, ketika teman-teman ingin menginstal sebuah OS baru, artinya teman-teman harus mengatur dulu konfigurasi BIOS, contohnya dalam hal urutan booting. Misal teman-teman di sini ingin menginstal sistem operasi ataupun OS begitu di dalam flash disk ataupun pakai bootingan yang lewat flash disk. Artinya teman-teman harus atur dulu yang tampil ataupun yang booting pertama kali itu harus si flash disknya, karena OS kita dia tersimpan di dalam flash disk ataupun CD seperti itu. Jadi karena kita ingin menginstalnya, teman-teman harus atur dulu urutan bootingnya. Dan ini dapat mengatur juga graphic card ya, yang konfigurasi BIOS ini bisa mengatur graphic card, lalu mengatur device onboard, mengatur hardware, lalu mengatur security menu dalam BIOS. Artinya security menu dalam BIOS ini teman-teman bisa mengatur user dan password ketika teman-teman ingin mengakses menu di dalam BIOS agar tidak
tidak diotak-atik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misal karena teman-teman meminjamkan laptop misal, lalu ada teman-teman yang iseng ingin mengatur ulang ataupun mereset bahkan konfigurasi BIOS yang sudah teman-teman setting. Ini bisa diatasi, teman-teman bisa menggunakan user dan password untuk mengamankan settingan ataupun konfigurasi BIOS teman-teman sekalian. Lalu untuk fungsi utamanya BIOS ini sendiri adalah memberikan instruksi ya, yang dikenal dengan istilah POS, Power On Save Test ya, yaitu perintah untuk menginisiasi atau mengidentifikasi perangkat-perangkat sistem seperti CPU, RAM, memory card, segala macamnya ya, pada saat mulai booting ya. Jadi sebelum mulai booting dicek terlebih dahulu ataupun dikenali dulu dengan istilah POS di dalam BIOS ini sendiri. Oke, lalu tadi sudah sempat kita bahas terkait booting ya. Tadi sudah sempat bahas dual boot ya. Lalu harus kita pahami dulu sebenarnya apa itu booting ya. Jadi booting itu adalah sebuah perjalanan ataupun proses ya, penyalaan komputer dari awal listrik dialirkan sampai bisa menampilkan sebuah booting ataupun OS yang sudah terinstall di PC teman-teman sekalian. Untuk booting itu sendiri, ini salah satunya ada dua macam ya, ada cold booting dan warm booting. Oke, untuk cold booting ini sendiri, ini adalah kondisi di mana booting komputer teman-teman sekalian berada dalam keadaan mati ya. Jadi mulai dari perangkat PC yang teman-teman gunakan itu belum teralirkan listrik sampai listrik dialirkan ke dalam seluruh perangkat di dalam komputer. Ini adalah proses yang dinamakan cold booting. Ini adalah langkah-langkah yang dimana teman-teman bisa lakukan ketika ingin melakukan cold booting. Yang pertama, pastikan dulu ataupun tancapkan kabel power ke dalam stop kontak. Yang kedua, pastikan peralatan komputer seperti hardware yang mouse, keyboard, mouse, monitor segala macamnya terpasang dengan benar. Lalu selanjutnya tekan tombol power pada casing PC. Ini adalah langkah-langkah ketika teman-teman ingin melakukan cold booting. Seperti itu. Ini yang pertama. Jadi kan tadi tipenya ada dua nih, cold booting sama warm booting. Kalau yang warm booting ini adalah menghidupkan komputer di saat perangkat sudah menyala. Artinya ketika tadi perangkat belum menyala sampai ditekan tombol power, itu adalah kondisi di mana cold booting itu berjalan. Lalu sedangkan warm booting ini adalah kondisi ketika si komputer sudah berhasil menyala. Seperti itu. Lalu ada istilah dual boot dalam booting ya, ada dual boot. Ya. Salahnya di sini dual boot ini contoh ketika teman-teman, oke, di sini saya contohkan dulu. Misal di sini laptop saya ini sudah ada dual boot ya. Ini adalah Windows dan Oke, patut nggak ada di sini. Ini bukan ya? Oke, di sini adalah yang bisa teman-teman set ataupun bisa teman-teman lihat nanti ketika di PC, informasi-informasi saja ketika teman-teman sudah melakukan dual boot. Contoh di sini, ini saya mempunyai hard disk sebesar 1 tera, yang mana 1 tera ini dia sifatnya ataupun masih model Toshiba. Lalu untuk 1 tera ini saya bagi ke dalam 2 sistem operasi. Jadi di laptop saya sekarang itu terinstall 2 sistem operasi sekaligus. Ya, selanjutnya ada Windows dan Ubuntu. Oke, di sini ada sistem-sistem partisi yang bisa teman-teman gunakan. Contoh di Windows ada yang terkenal dengan NTFS, lalu ada yang dikenal dengan Extended 4 kalau di Ubuntu, lalu ada yang dikenal dengan swap. Seperti itu. Lalu di sini ada istilah dev SDA8, lalu di sini ada dev SDA7, ini fungsinya untuk apa? Lalu NTFS ini fungsinya untuk apa? Formatnya untuk digunakan untuk Windows ataupun untuk Linux seperti apa? Nah, ini
Untuk materi yang disk ini akan kita bahas di pertemuan minggu ke depan ya, tepatnya di partisi hard disk. Ini nanti akan kita bahas penuh seputar praktek bagaimana teman-teman bisa menggunakan ataupun bisa membagi hard disk sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Maka dari itu, untuk menunjang praktikum kita di mata kuliah ataupun minggu ke depan, teman-teman silahkan pastikan terlebih dahulu install VirtualBox. Ada yang belum terinstall di sini VirtualBox? Tes. Ada yang sudah diinstal VirtualBox-nya? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Oke. Ini software yang akan kita gunakan di pertemuan minggu ke depan. Jadi harapannya teman-teman sudah install nih. Bagi teman-teman yang belum install, silakan install VirtualBox-nya, bisa melalui terminal ataupun teman-teman cari di Ubuntu software-nya di sini. Ini bisa teman-teman cari di sini. Nah, bisa teman-teman cari di sini untuk menginstal VirtualBox-nya. Kalau teman-teman nggak mau ribet dengan sintak yang ada di terminal, teman-teman bisa cari di ini ya, Ubuntu software. Teman-teman cari VirtualBox. Oke, kalau teman-teman sudah terinstall berarti nanti muncul seperti ini. Kalau belum terinstall berarti nanti untuk ada button install di sini. Silahkan klik, nah bisa teman-teman install seperti itu. Jadi yang belum diinstal silahkan diinstal untuk VirtualBox-nya. Itu untuk tugas ini ya, installnya. Oke, karena sudah jam 9:30 lewat nampaknya. Coba Anda review lagi untuk tugasnya. Apakah ada yang masih bingung di sini? Sudah paham semua kan ya? Cukup Pak. Cukup ya. Jadi teman-teman diminta untuk simulasi ya. Saya tegaskan sekali lagi, simulasi. Simulasi dalam teman-teman belanja ataupun membeli komponen-komponen PC ya. Contoh di sini ada komponen PC standar. Teman-teman diminta untuk menghabiskan dana 5 juta, lalu teman-teman silakan cari komponen-komponen apa saja yang sekiranya bisa digunakan untuk komponen PC-PC standar. Oke, untuk situs rekomendasinya teman-teman silakan gunakan rakitan.com. Di sini ada harga-harganya. Nah, nanti dikumpulkan lewat WA ya dengan format PPT. Ini maksimal hari Rabu besok jam 5 sore waktu Indonesia bagian barat. Oke. Sudah bisa dipahami ya? Ya Pak. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan dulu? Saya Pak. Ya, silakan. Itu tugas yang komponen PC standar cuma PC-nya doang kan? Monitornya enggak ya? Ya monitor lah. Oh, sama monitor juga? Iya Pak. Kan salah satu komponen PC kan ada monitor, ya kan? Oh, iya. Ya. Jadi contoh tadi kan sudah saya sebutkan tadi salah satu ataupun spesifikasi nih. Spesifikasi PC standar. Nah, di sini ada monitor kan? Monitor LCD yang dia tipenya 17 in. Ini nanti silakan teman-teman cari nih. Jangan terlalu lebar juga untuk PC-nya. Jadi karena PC standar, jadi tidak terlalu lebar. Cukup 17 ini saja sudah cukup untuk kebutuhannya. Ya Pak. Oke. Berarti untuk tugasnya saya rasa teman-teman sudah paham. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, mari sama-sama kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ana tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Prana.